Om Swastiastu, Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawiyanto Wiswata, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, senang sekali saya Komang Ayu Widendari kembali menjumpai Anda dalam program yang tentu saja menambah pengetahuan spiritual kita, di mana lagi kalau bukan di mimbar agama Hindu. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan membawakan tema yang tentu saja relevan dalam kehidupan kita sehari-hari dan nantinya bisa memberikan manfaat untuk umat Hindu yang ada di Sumatera Selatan, yaitu hutang dalam agama Hindu. Untuk membahas tema kita pada hari ini, kita datangkan narasumber yang tentu saja ahli di bidangnya dan bisa menambah pengetahuan spiritual kita pada hari ini. Marilah kita sambut Bapak Maditoya. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Baik. Sungkara sehat ya. Sungkara. Oke. Baiklah, untuk hari ini kita akan membawakan tema mengenai hutang dalam agama Hindu, Bapak. Mungkin kepada pemirsa bisa dijelaskan nih, hutang dalam agama Hindu ini seperti apa sih dipandang di dalam agama Hindu, Pak? Silakan. Baik, memang sesuatu yang sangat menarik. Betul. Pagi-pagi kita sudah berbicara masalah hutang. Iya, mengenai uang ya Pak ya? Ya, memang banyak orang tidak menyadari bahwa seolah-olah dia itu bisa begini tanpa adanya suatu hutang. Okay. Kalau kita renungkan bahwa kita hidup ini penuh dengan hutang. Okay. Disadari atau tidak sadari penuh dengan hutang. Baik material maupun spiritual. Ada dua ya Pak ya? Iya, material dan spiritual. Nah, berkaitan dengan hutang ini di dalam agama Hindu, di dalam Weda itu dikelompokkan menjadi tiga. Yang disebut dengan Trirena. Tri tiga kata bilangan, rena artinya hutang. Nah, itu dalam bahasa Sanskerta ya Pak? Iya, bahasa Sanskerta. Jadi Trirena tiga jenis hutang. Gitu kan. Apa itu Trirena? Yang pertama Dewarna. Iya. Yang kedua Pitrarena. Yang ketiga adalah Resirena. Ada tiga ya Pak ya? Ada tiga. Ya memang di dalamnya menarik sekali sebenarnya. Nah, cuman tidak kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain. Padahal kalau kita renungkan semuanya ini berasal dari Tuhan. Dari Tuhan? Iya. Bukan dewa. Okay. Gitu kan. Kenapa ke Dewarna tidak Tuhan Rena gitu kan. Ya mungkin itu, nanti kita bicarakan masalah itu. Yang penting sekarang mari kita bahas tentang Trirena ini. Dewarna. Ya. Dewarna yang pertama ya. Ya, Dewarna. Jadi menurut agama Hindu, ya dewa ini bukan Tuhan. Betul. Dewa ini adalah aspek dari Tuhan. Bagian yang mengatur, yang mengatur semua aspek alam ini. Gitu. Kita mengenal banyak dewa kan. Ada dewa matahari, Raditya, dewa Shiva, dewa Wisnu, dewa Brahma. Orang sering menyinggung tentang tiga dewa Trimurti ini sebagai dewa yang tertinggi. Sebenarnya bukan begitu. Trimurti ini adalah tiga dewa utama. Dewa utama. Iya, yang memang itu tidak ada hentinya di dalam hal proses itu. Proses penciptaan, proses pemeliharaan, proses pemurnian, peleburan. Nah, dari sel yang kita kecil saja, sel di dalam tubuh itu kan, itu setiap saat, setiap detik ada sel tumbuh, ada sel mati yang tumbuh ini dipelihara. Ini utama bukan yang tertinggi, tapi yang utama di dalam kehidupan kita. Nah itu Dewarna ya. Yang berikutnya adalah Pitrarena. Pitrarena ini adalah korban utang kepada para leluhur. Iya. Kita ini ada karena orang tua. Betul. Orang tua ada karena nenek kakek kita. Dan selanjutnya. Gitu kan. Nah ini yang dimaksud dengan Pitrarena. Nanti mungkin kita bahas lebih lanjut bagaimana proses Pitrarena ini gitu kan. Cara membalasnya. Yang berikutnya adalah Resirena. Resirena ini adalah istilah orang suci di dalam agama Hindu. Resirena orang suci di dalam agama Hindu adalah orang-orang yang benar
sudah katakanlah menjauhkan diri dari ikatan dunia. Hidupnya hanyalah untuk makan minum, hanya untuk menambah hidupnya itu biar bermanfaat begitu. Lebih ke spiritual ya Pak? Iya, lebih spiritual. Itu Resi Rena ya. Jadi Resi Rena ini kalau kita pahami adalah orang yang memang jujur, tidak pernah berbohong, cinta kasih. Nah, begitu ini Resi Rena. Ya. Jadi maaf ngomong, kalau Resi Rena ini boleh katakan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Walaupun sebenarnya dosa ini dewa juga ada dosanya. Makanya dia dikutuk menjadi buta gitu kan. Jadi Dewa Siwa pernah menjadi murugan gitu kan. Oh, bukan. Pernah juga dikutuk menjadi salah, menjadi buta gitu kan. Istrinya juga demikian. Jadi dalam hal ini memang kita semuanya harus menghargai, menghormati orang suci ini. Betul. Nah, gitu, orang suci ini ada orang-orang yang mampu, yang kelompok Resi ya, orang mampu mendengar sabda, wahyu Tuhan itu sendiri. Nah, kalau sekarang orang suci itu kan orang yang memang sudah ada pacar khusus, walaupun sebenarnya belum sampai pada tingkatan Resi itu sendiri. Walaupun di dalam rohanian kita di Hindu di Indonesia, di Bali khususnya, ada namanya Resi gitu kan. Nah, inilah 3 jenis utang. Dari ajaran berbagi utang itu dikelompokkan menjadi 3. Jadi Dewa Rena, utang kepada para dewa, Pita Rena, para leluhur, dan Resi Rena. Nah, di dalam kesempatan ini kita coba bahas satu persatu masalah ketiga hutang ini. Luar biasa sekali. Tadi sudah disampaikan bahwa hutang dalam agama itu ada 3 ya Pak ya, Rena. Tadi juga sudah dibahas mengenai Dewa Rena, Pitra Rena, dan Resi Rena. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak, contoh-contoh dari Tri Rena masing-masing itu seperti apa Pak? Misalnya Dewa Rena contohnya seperti apa, kemudian Pitra Rena itu seperti apa Pak? Iya. Baik ya. Jadi kalau kita renungkan, di dalam agama Hindu ada namanya Trihitakarana. 3 hal yang dapat menyebabkan kebahagiaan. Hitarnya bahagia. Kita bahagia. Bahagia. Jadi 3 hal yang dapat menciptakan atau menimbulkan kebahagiaan. Yang pertama disebut dengan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dalam hal ini sebagaimana pestasinya adalah para dewa. Yang kedua adalah hubungan sesama manusia. Yang ketiga adalah hubungan kepada alam semesta ini. Begitu. Nah, hubungan kepada para dewa, jelas aspek-aspek Tuhan ini disebut dewa adalah menguasai dari aspek-aspek alam ini. Umpamanya contohnya matahari. Ya, matahari ini ciptaan Tuhan. Betul. Dan matahari ini juga dikuasai oleh Dewa Surya. Dewa Surya aspek Tuhan itu sendiri. Dengan adanya matahari, maka energi ada, kehidupan muncul. Begitu kan? Jadi tidak ada manusia atau apapun di dunia ini tidak butuh, tidak terikat dengan adanya matahari. Itu ya. Jadi umpamanya dewa yang menguasai tanah, pertiwi. Tidak ada orang, makhluk yang nyata ini tidak bergantung dengan tanah. Kecuali makhluk halus. Gitu kan? Kita bisa berjalan karena ada tanah. Gitu kan? Nah, begitu juga dengan air. Nah, ini berkaitan dengan Dewa Rena. Jadi utang kepada para dewa. Nah, kepada manusia Rena, hubungan yang baik sesama manusia. Manusia banyak. Tadi ada resi, ada pemerintah, ada ayah, ada ibu, sesama kita. Nah, di dalam hal ini memang rasanya tidak ada siapapun satu orang yang bisa hidup sendiri. Betul. Kalau kita ketawa sendiri di jalan, nah perlu ditanda tanyai. Bagaimana orang ini? Begitu kan. Nah, di dalam hal ini jelas yang hubungan dengan sesama manusia pada orang suci. Itu kan, kepada orang tua,
kepada sesama gitu kan. Jadi di dalam hubungan dengan sesama ini mari kita saling mencintai, saling mengasihi, saling memberi dan menghindari ada rasa benci. Nah, ini hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan alam semesta. Coba tadi sudah Bapak bilang, siapa yang bisa hidup tanpa adanya tanah? Siapa yang bisa hidup tanpa adanya matahari? Gitu kan? Yeah. Nah, dalam hal ini adalah alam semesta, pohon-pohonan, ada penguasanya, ya. Air ada penguasanya, pada laut Dewa Baruna gitu pokoknya kan. Pohon-pohonan Dewi Sangkara, Dewa Sangkara. Nah, inilah dalam hal ini kita bisa hidup karena ada makanan. Makanan tumbuh dari tanah. Dari tanah. Nah, tanah ini bisa subur karena ada matahari. Betul. Itu kan? Berhubungan ya. Itu. Nah, di dalam agama ini, di dalam ajaran Tritekarana ini bagaimana kita diupayakan untuk mencintai lingkungan. Ya, di dalam agama ini dikatakan 3 hal yang bisa menyebabkan ketidakharmonisan. Yang pertama, saat panas. Kalau panas ini berlebihan, maka terjadilah demam. Ya, kalau udara kebanyakan, maka masuk angin. Gitu kan? Betul. Kalau air kebanyakan menjadi bengkak, menggigil kedinginan. Nah, inilah dalam hal ini semuanya itu dipergunakan oleh siapapun sesuai dengan kebutuhannya. Tidak berlebihan ya Pak? Tidak berlebihan. Anak kecil minumnya seberapa, gitu kan? Ya, betul. Orang dewasa minumnya seberapa. Begitu juga dengan makan dan sebagainya. Nah, inilah jadi dalam agama Hindu ya, Tritakarana sangat penting sekali. Bagaimana kita bisa menjaga lingkungan dengan baik, bukan hanya kepada Tuhan itu sendiri saja, tidak, ya, bukan hanya kepada sesama manusia, tidak, terhadap lingkungan ini sangat diperlukan sekali. Jadi makanya Tritakarana 3 hubungan yang dapat menimbulkan kebahagiaan. Itu artinya bahagia itu kan. Nah, itu. Oke, luar biasa sekali. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana cara kita agar memiliki hubungan yang harmonis kepada dewa, kepada sesama manusia dan para lingkungan ya Pak ya. Oke, mungkin akan kita bahas lebih lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Mimbar Agama Hindu pada hari ini dengan tema hutang dalam agama Hindu. Baik Bapak, sebelum kita memasuki lebih lanjut tentang pembahasan kita hari ini, kita juga di sini ditemani oleh teman-teman dari KMHDI Sumatera Selatan. Om Swastiastu teman-teman. Oke, dengan Mbak siapa? Komang Mita dan Eka. Jadi di sini kita nanti akan berbincang-bincang juga dengan teman-teman dari KMHDI Bapak. Tadi juga sudah dibahas ya Pak ya mengenai bagaimana sih cara kita membayar hutang-hutang yang sudah disebutkan tadi ada 3 ya Pak ya tentang Trirana. Mungkin teman-teman dan pemirsa di rumah juga mungkin pernah mendengar ada hubungan antara Trirana dengan Pancayatnya Pak. Mungkin bisa dijelaskan itu Pak bagaimana dari Trirana dan Pancayatnya itu hubungannya seperti apa Pak? Iya. Ya, yang namanya hutang menurut hukumnya katakanlah demikian harus dibayar. Betul. Gitu kan. Nah, yang kita kenal di dalam ajaran agama itu Trirana. Tapi cara bayarnya bukan tri, panca. Tapi 5 ya Bapak ya. Pancayatnya 5 cara untuk membayar hutang itu. Jadi pancayatnya artinya 5 korban suci. Sementara ini orang berpendapat yadnya itu adalah upacara keagamaan saja. Padahal kata yadnya itu mempunyai makna yang sangat luas sekali. Memuja, bersembahyang, mengabdi, berbuat kebaikan dan kebajikan, menolong. Nah, itu sebenarnya. Betul. Jadi dalam hal ini
memang di dalam agama Hindu dalam upacara ada upacara-upacara di dalam hal untuk melaksanakan pancayanya itu kepada dewayannya, ada upacaranya, resiannya ada upacaranya, manusianya ada upacaranya. Nah sekarang dewayannya ini biasanya dilakukan pada hari-hari suci, hari tertentu. Paling tidak ada purnama tilem, kelionan dan sebagainya. Yang terkenal hari raya untuk memujaan Sang Hyang Widi dalam Mendaya Dewa ini adalah itulah Budu Kliwon. Gitu kan, Sandisari Kliwon, gitu kan. Purnama tilem gitu kan. Nah ini dalam hal memuja, menyucikan ide Sang Hyang Widi Wasi dalam hal aspek-aspeknya sebagai dewa-dewa. Nah, yang berikutnya kan pancaya 5 kan. Iya, yang berikutnya adalah Pitrayatnya. Ya. Pitrayatnya adalah korban suci kepada roh-roh orang yang meninggal yang sudah disucikan. Perlu dipahami. Di dalam agama Hindu itu diwajibkan untuk orang meninggal rohnya itu diaben. Upacara pengabenan ya? Iya. Jadi pertama adalah ngaben ini mengembalikan unsur panca mahabhuta dari diri kita, yaitu eter, air, udara, zat padat atau tanah. Nah ini dan zat api itu dikembalikan. Nah di dalam hal ini kenapa segera dibakar? Karena memang siapapun rasanya Atman ini, roh ini, manakala dia pernah menikmati kebahagiaan, kesejahteraan di dalam hidupnya, rasanya kalau dia meninggal tidak akan rela begitu saja meninggalkannya. Nah dengan cara membakar seketika, nah biasanya kalau sudah hilang, keterikatan sudah lepas. Sudah dilepaskan. Nah yang berikutnya adalah upacara namanya yang terakhir, upacara melinggihkan di Sangga Kemulan. Ya, roh ini dituntun distanakan di Sangga Kemulan. Nah, dengan demikian roh-roh orang meninggal ini ya kita puja di Sangga Kemulan. Itu namanya Dewa Pitara. Dewa Pitara. Kalau tidak diaben, maaf, roh leluhur ini bisa menjadi Buddha cuil. Tinggal di mana-mana, di pohon-pohon, di semak-semak, di rumah-rumah kosong. Ini orang yang tidak diaben. Ya, nah itulah makanya umat Hindu harus melaksanakan upacara ngaben sampai melinggihkan di Sangga Kemulan. Ya, Pak. Di samping itu kalau umpamanya belum diaben, masih ditanam, memang di Hindu tidak mesti harus segera diaben, bisa saja ditanam. Memang ada perhitungan hari baik, ya. Hubungan keluarga sosial, tanam dulu bisa. Gitu kan. Nah, kalau masih ditanam ada kewajiban untuk ya ke kuburan, ya mengadakan pemujaan, rasa hormat bakti kepada leluhur. Ini, nah kalau sudah diaben tidak perlu lagi namanya itu tadi ke kuburan. Langsung harus cukup di ya, Sangga Kemulan. Jadi setiap hari, kalau kita kan sembahyangnya sehari 3 kali gitu kan. Itu idealnya begitu ya. Jadi kita di dalam agama ini kepada leluhur. Ya, aben itu penting. Ya, kalau tidak ada aben, upacara itu nanti Buddha cuil, mengganggu kita. Begitu. Nah, kepada resi. Nah, resi adalah guru-guru spiritual. Guru spiritual. Perlu disadari. Guru itu berasal dari kata guru, punya 2 arti. Gu gelap, ru terang. Guru adalah orang yang mampu melenyapkan kegelapan dari muridnya atau peserta didiknya. Itu guru. Nah sekarang maaf, banyak guru yang tidak seperti ideal begitu, ya. Makanya orang guru itu harus jujur, berbicara halus gitu kan, menghindari kata-kata yang kasar gitu kan. Sekarang kita lihat bagaimana di dalam masyarakat tentang guru itu ya. Nah yang berikutnya adalah guru ini adalah orang yang sudah mampu menerapkan agar triguna ya di dalam dirinya. Apa triguna? Siapa yang ingat triguna?
Ingat Triguna? Kurang tahu Pak. Satwam, Rajas, rajas, dan tamas. dan tamas, gitu kan. Satwa adalah sifat yang damai, pengasih, pengampun. Tamas adalah sifat yang emosional, Emosional. labil, pemarah. Nah, yang terakhir adalah tamas, sifat yang masa bodoh. Sementara ya dari Bapak amati banyak mengatakan tamas ini adalah sifat yang jelek. Padahal tidak demikian. Bahwa menurut agama Hindu yang mana dunia ini selalu perubahan. Betul. Bapak sering katakan mungkin di kesempatan yang lalu, obat adalah racun, racun adalah obat. Begitu. Jadi tidak ada baik selamanya. Semua bergantung di sekale patre. Ini ajaran agama Hindu. Ya. Sekarang baik, nanti tidak baik. Bagi orang sakit, tentunya obat. Yang sangat memang kita renungkan. Kalau umpamanya sakit, perlu dioperasi. Nah, perlu dioperasi. Kalau operasi kan di sayat gitu kan. Sayat sakit tak? Sakit. Menyakiti orang makhluk tak boleh itu. Tetapi untuk kesehatan perlu lakukan itu. Nah sekarang menolong orang. Siapa pun sepakat menolong orang adalah sifat atau perilaku yang baik. Tapi menolong orang untuk berbuat kejahatan baik enggak? Tidak. Inilah di dalam agama Hindu. Jadi guru itu kalau kita mencari guru semestinya benar-benar memperhatikan guru ini ideal apa tidak. Ya, nah itu tadi orang yang jujur mampu mengendalikan dirinya untuk hal-hal kebaikan. Gitu kan? Nah leluhur tadi sudah singgung, semua manusia ya upacara untuk kemanusiaan itu ada itu namanya upacara dari perkawinan sampai dengan kematian. Upacara jatah karma, kelahiran, upacara 3 bulan, upacara wetonan, upacara perkawinan. Mungkin ini tidak perlu kita singgung secara keseluruhan. Ya. Yang berikutnya ada butayatnya. Butanya dari kata bu, tercipta. Dalam hal ini dunia materi. Jadi ada kata buta kala. Kala ini energi. Dunia materi ini semuanya ada energinya. Kalau pandangan Hindu, ya parama anu, atom itu hidup, itu kan? Itulah elektron inilah yang dianggap sebagai zatnya Tuhan itu sendiri. Di kita ada namanya Ekam Satwifra Bahuda Wadanti. Satu Tuhan yang mutlak satu sendiri. Tetapi orang suci menyebutnya dengan berbagai sebutan nama. Tergantung bagaimana bentuknya, waktunya kapan, di mana, gitu kan. Kalau di Sunda mungkin Sanyang Tunggal, Sanyang Kersa. Kalau kita di Bali sebut Sanyang Widiwase. Perlu dijelaskan apa artinya Widiwase. Nah, Widiwase, Widi artinya aturan-aturan universal. Kalau meminjam istilah dari saudara kita yang Muslim, itu takdir. Nah, jadi Tuhan itu menciptakan hukum yang universal. Begitu. Wase pengendali. Jadi widiwasa adalah pengendali hukum yang universal. Pengendali dari takdir itu sendiri. Nah kembali pada butayanya ini. Butayanya ini, jadi buta ini bisa bersifat positif. Bisa bersifat negatif. Kan gitu ya. Nah sekarang nasi. Sederhana nasi. Baik untuk makan. Dan harus makan orang yang sehat. Gitu kan. Tetapi ada aturannya. Gitu kan. Betul. Makan secukupnya. Jangan makan berlebihan. Gitu. Nah perlu disampaikan. Di dalam agama ini dianjurkan. Ya, bagi orang meningkatkan spiritual. Makanlah yang mempunyai sifat satwa. Hindari yang bersifat rajas dan tamas. Apa sifat satwa itu? Buah-buahan, sayur-sayuran. Yang menyehatkan tubuh ya Pak? Gitu kan. Jadi makanan ini, rajas itu kan emosional.
Nah, rajas ini dari daging-dagingan. Apalagi daging merah, daging sapi, daging kambing. Itu menimbulkan emosional. Begitu. Tapi kalau sayur-sayuran makan itu akan menimbulkan ketenangan. Bab intisari dari makanan adalah pikiran. Sebagian daripadanya adalah menjadi tubuh kita. Yang terbanyak, kita setor di belakang itu tiap pagi. Itu. Jadi makanya di Hindu itu diajarkan bagaimana untuk mencapai kehidupan yang ideal gitu kan. Makanan dulu, makanan minuman gitu kan. Tapi tidak semua makanan minuman harus begitu, tidak. Bapak bilang tadi kan, harus benar-benar di sekali patre. Ini ya, kalau sakit makan obat gitu kan. Sehat jangan makan obat. Kan gitu ya. Nah, nolong orang bagus, tetapi menolong orang untuk berbuat kejahatan adalah tidak baik. Nah, itu kan. Nah, itulah jadi kalau upacaranya tentang manusianya itu dari pewawihan, perkawinan, upacara pembuahan gitu kan. Nah, perlu dijelaskan upacara pembuahan ini artinya saat laki-laki bertemu saatnya perempuan, ini sudah hidup dia. Sudah hidup dia. Itu bukan berarti saat laki-laki ini tidak hidup, tetapi sudah bergerak, bereaksi dia. Akan nanti menjadi janin, kemudian saatnya nanti lahir sebagai bayi. Nah, begitu. Ini tentang manusianya. Nah, tentunya kalau sudah lahir menjadi manusia, bagaimana cara merawatnya? Betul. Nah, begitu. Di dalam agama Hindu bukan hanya dari merawatnya saja, dalam artinya sudah lahir saja, masih dalam kandungan. Pembuahan pertama upacara untuk menguatkan. Yang berikutnya, kalau bisa ibunya harus benar-benar menerapkan ajaran agama. Ya, tidak emosional, gitu kan. Rajin sembahyang gitu kan. Mendengarkan petah-petah yang baik. Begitu juga bapaknya. Tidak boleh sembarangan dia. Ya, betul. Ya, mencaci maki istrinya gitu kan, apalagi tanpa sebab. Bagaimanapun jiwa yang dialami oleh si ibu itu akan mempengaruhi jiwa janin yang ada di dalam perut. Luar biasa sekali tadi ya Pak ya, pembahasan tentang dewayatnya tadi ya Pak. Mungkin kita akan lanjutkan lagi mungkin ya Pak ya setelah jeda pariwara berikut ini. Baiklah, terima kasih kepada pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Mimbar Agama Hindu dengan tema hutang dalam agama Hindu. Mungkin untuk memperdalam apa yang akan kita bahas pada hari ini, di sini ada teman-teman dari KMHD Sumatera Selatan yang akan membacakan sloka yang berkaitan dengan Trirena yang kita bahas pada hari ini. Kepada teman-teman dari KMHD dipersilakan. Menganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pembacaan Bhagavad Gita, Sloka 3, Adhyaya 10.
Iya setaka madu yang artinya pada awal ciptaan penguasa semua makhluk mengirim generasi-generasi manusia dan dewa beserta korban-korban suci untuk Wisnu dan memberkahi mereka dengan bersabda, "Berbahagialah engkau dengan yatnya korban suci ini sebab pelaksanaannya akan menganugerahkan segala sesuatu yang dapat diinginkan untuk hidup secara bahagia untuk mencapai pembebasan." Para mesanti, Om Santi, 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 Om. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman dari KMAD Sumatera Selatan yang sudah membacakan Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 10 tadi. Semoga yang teman-teman yang membaca maupun pemirsa di rumah yang mendengarkan bisa mendapatkan manfaat dan makna dari sloka yang dibacakan. Baiklah, Bapak, tadi sudah dibacakan sloka oleh teman-teman. Mungkin kita bisa lanjutkan lagi, Pak, pembahasan mengenai pancayatnya tadi yang berhubungan dengan Trirana. Silahkan, Bapak. Baik ya. Jadi tadi Bapak udah bilang, yadnya itu mengandung arti yang sangat luas sekali. Yaitu berbuat korban suci dalam bentuk upacara dan upakara. Dan juga ada pengabdian. Nah, yadnya akan memuja, berbakti. Nah, berbakti di sini bisa kepada negara, bisa kepada manusia, kemanusiaan, bisa kepada keluarga. Nah, gitu kan. Terus mengasihi, tentunya dikasihi ini adalah siapapun dia, sesama manusia yang memang perlu dikasihani, ya, termasuklah makhluk-makhluk yang lainnya, gitu kan? Betul. Nah ini jadi yadnya ini bukan hanya sekedar upacara keagamaan, tidak, kan yadnya ada korban suci luas sekali, begitu ya. Nah di dalam hal ini, di samping memang harus melaksanakan upacara keagamaan itu, tentunya kita harus membangun tempat untuk melaksanakan upacara itu. Betul. Ya enggak? Tak akan mungkin kita melaksanakan di sembarangan tempat gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini ya kita perlu membuat pura gitu kan. Di setiap keluarga Hindu yang dari Bali, bahkan sekarang berkembang di daerah lain yang memang Hindu bukan orang Bali, juga membuat sanggah kemulan atau merajan kemulan gitu kan. Nah disinilah kita yang setiap anggota keluarga melaksanakan persembahyangan dewayatnya, termasuk di sana adalah pitrayatnya, karena pitra ini sudah ditingkatkan statusnya menjadi dewa pitara, artinya pitara yang sudah tingkatannya mencapai tingkat dewa gitu kan. Nah sekarang resiatnya adalah orang suci. Di dalam Hindu kita di Bali menjadikan orang suci itu berat sekali, ya. Nah, ada upacara mati raga namanya, mematikan diri sepertinya orang pingsan begitu kan. Nah, sebelum begitu ada upacara pendidikan, pemberian ajaran-ajaran termasuk di dalam hal melaksanakan upacara, pemimpin upacara keagamaan, gitu kan. Berat sekali. Kehidupan sebelumnya bagaimana? Kalau orang ini pernah yang ya berbuat yang tidak baik lama sekali gitu kan. Ya oke lah kalau umpamanya memang sudah lama perbuatannya, terus belakangan memang baik sekali, oke lah. Kalau sudah tahu kita nih kemarin berbuat begini, kita jadikan orang suci nih, apakah tidak nanti membuat kita
agama kita, orang suci kita menjadi tercemar. Betul. Gitu kan. Nah, orang suci gitu kan. Nah, sesama manusia itulah tadi upacara keagamannya ada. Nah, sekarang kepada sesama manusia ini bagaimana kita sebaiknya ya, saling menolong, saling mengasihi, saling menasehati gitu kan. Ada di dalam namanya catur dana yang sederhana sekali ya, namanya abaye dana. Tidak membuat bencana, diam saja sudah. Persembahan ini ya, ada namanya catur paramita gitu kan. Yang terakhir ada namanya upeksa, jangan sok ikut campur urusan orang lain, benar-benar dikaji. Persahabat oke, menolong orang oke, ada nama istilahnya itu kan. Yang upeksa ini jangan sok ikut campur urusan orang lain gitu kan. Bisa-bisa kita menjadi masalah kepada sesama manusia gitu. Banyak sekali ajaran-ajaran tentang kemanusiaan di dalam agama Hindu. Ada namanya Sadripu, Saptatimira, Trikaya Parisuda yang baik gitu kan. Tadi itu kan catur paramita, banyak sekali. Ya tentunya di dalam kesempatan yang sangat sempit ini tidak akan kita bisa bahas satu persatu. Nah, budayanya itu ya pelaksanaannya adalah kalau makhluk, tentunya kita mungkin punya ayam. Ayam ini tentunya nanti dipergunakan untuk upacara mencaru. Tentunya kita pelihara. Ya, pelihara, kasih makan. Enak. Maaf, punya binatang peliharaan memang untuk upacara, juga kasih makan. Gitu kan. Jadi maaf ya, di dalam agama itu sarwam kalu idam Brahman. Pada hakikatnya semuanya ini perwujudan Tuhan. Jadi memandang di setiap apapun itu ada Tuhan. Ada Tuhannya. Nah itulah, jadi makanya maaf ya di dalam agama Hindu animisme iya oke, dinamisme oke, gitu kan. Nah dikaitkan dengan di pandangan umum percaya dewa-dewa dikatakan politisme, padahal bukan. Dewa-dewa itu bukan Tuhan. Nah itu perlu disadari sekali ini. Tuhan esa, ya mutlak dia, ya janma dia sejatah. Artinya Tuhan itulah asal semuanya dan tempat kembali nanti. Anda, andi, tiada berawal, tiada berakhir, nitya abadi, ekam. Sendiri, tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain berarti Tuhan tidak sendiri. Nah, ekam ini bukan bilangan, bukan. Jadi ekam, Tuhan yang tunggal, karena dia mengejawantah menjadi semuanya ini menjadi aneka. Nah, sarwam kalu idam Brahman. Pada hakikatnya semuanya ini peruntukan. Itulah di ini. Aham Brahma Asmi, aku adalah Tuhan. Tetapi tidak sembarangan orang bisa mengatakan begitu. Orang yang sudah melaksanakan yoga dengan sebaik-baiknya menjadikan diri kontemplasi, ya itu bisa. Di saudara kita yang Muslim ada namanya makrifat, itu mirip-mirip lah, gitu. Jadi kalau orang berbakti kepada Tuhan di luar dirinya, membuat tempat sembahyang, gitu kan, membuat doa, ya, ontain kata-kata, lagu-lagu. Tapi kalau sudah mencari Tuhan ke dalam diri, tidak perlu apa-apa, hanya pengatur nafas, ya paling-paling tidak perlu apa-apa dia. Nah, begitu. Nah di dalam agama Hindu, orang yang mencari Tuhan ke dalam diri disebut niwerti, bergerak ke dalam diri. Siapa diri saya? Siapa roh saya? Atman kita lah. Bagian yang kecil dari Tuhan itu sendiri. Dan kalau di dalam fisik kita ini juga berasal dari Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta ini dari dirinya sendiri. Kalau ada bahan lain berarti Tuhan tidak sendiri. Ini menurut pandangan agama Hindu. Menurut agama Hindu. Begitu kan? Fisik dari Tuhan. Okay. Ya rohani dari Tuhan. Okay.
Oke, luar biasa sekali ya pembahasan mengenai pancayatnya terkait dengan Trirana tadi. Mungkin teman-teman dari KMHDI Sumatera Selatan ada yang ingin ditanyakan atau mungkin sharing terkait Trirana ataupun tadi dari pancayatnya. Silakan teman-teman. Mungkin saya boleh Oke, bertanya. silakan. Silakan. Tadi kan dibahas kalau tentang hutang itu Trirana. Lalu untuk cara membayarnya itu dengan pancayatnya, apakah hanya dengan pancayatnya ini saja untuk membayar hutang dari Trirana tersebut? Apakah ada cara lain untuk membayar hutang tersebut, Pak? Oke. Mungkin Sudah? bisa langsung ditanggapi mungkin Langsung Pak. ya. Bisa. Kalau kita pahami benar arti katayatnya nih dengan pancayatnya ini sudah cukup. Ya, dewariannya, mengendali aspek-aspek alam, resiatnya. Dengan adanya orang-orang suci ini kita menjadi tercerahkan, kita bisa berbuat baik. Ya, guru ini orang yang patut, orang Jawa ya, Ya. orang patut ditiru dan gugu gitu kan. Digugu dan ditiru ya, Pak, ya? Kurang lebih lah begitu. Ya karena kejujurannya, karena pengetahuannya. Betul. Jadi guru itu seperti tadi Bapak bilang, orang yang sudah mampu melenyapkan kegelapan. Ya, kegelapan rohani dari muridnya atau Muridnya. peserta didiknya. Orang yang sudah mampu menggunakan guna itu Triguna sendiri. tadi. Jadi kalau sudah melaksanakan pancayatnya ini secara benar, secara tepat, menurut Bapak sudah itu karena yatnya memuja, berbakti, mengasihi, kan itu kan? Betul. Tolong menolong, luas sekali artinya. Pokoknya semua perbuatan baik itulah yatnya. Nah, gitu. Kan korban suci artinya secara Iya, singkat. betul. Begitu. Jadi ya, laksanakanlah pancayatnya ini dengan benar. Nah, cuman permasalahannya sekarang ini kan kalau kita di Bali ini yatnya ini banyak upacaranya ini ya. Iya, betul. Sebenarnya bukan, jangan kita terpikir dengan yatnya upacara upakaranya itu. Yang penting bagaimana kita bisa berbuat sehari-hari, laksanakanlah Trikayu Pari dengan ikhlas ya Pak ya. Itu. Oke, tadi sudah terjawab ya teman-teman pertanyaannya tadi. Baik, pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan lagi pembahasan mengenai hutang dalam agama Hindu setelah jeda pariwara berikut ini. Baiklah, terima kasih pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Di sini kita masih membahas tentang hutang dalam agama Hindu. Tadi teman-teman komunitas sudah bertanya dari KMHD Sumatera Selatan. Mungkin dari Ilu Eka ada yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi atau sharing mungkin kepada Pak Madi. Baik Pak, sebelumnya izin bertanya. Nah, terkait dengan hutang dalam agama Hindu atau Trirana ini, kita yang sebagai umat Hindu itu dari kapan kita memiliki hutang itu Pak? Apakah dari lahir kita langsung memiliki hutang, ketiga hutang itu, atau bagaimana Pak? Mungkin bisa langsung ditanggapi Bapak. Baik ya. Jadi kalau menurut agama Hindu, kita lahir tidak hanya sekarang. Dulu pernah kita hidup. Oke, di kehidupan sebelumnya ya Pak. Disebut dengan Reinkarnasi. Tumimbal lahir. Ya. Jadi lahir menurut agama Hindu bukan sekarang saja. Dulu kita pernah lahir, sekarang ada, nanti. Kehidupan itu diakhiri dengan suatu kematian. Kematian ini bukan suatu akhir dari perjalanan roh itu sendiri. Begitu. Artinya kalau kita renungkan proses ini, ya dari kehidupan dulu kita sudah punya hutang. Paling tidak sekarang ini, gitu. Begitu kita Atman ini, ya saat laki-laki, ya Dharma bertemu dengan Ovum perempuan, ini sudah hidup. Ya, bagaimana ibu bapak ini mengupayakan supaya janin ini bisa sehat, ya sehat, dan pada saatnya nanti lahir sehat,
dan menjadi orang dewasa yang berguna bagi keluarga, bagi masyarakat. Itulah makanya bagaimana ibunya semestinya bertingkah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana si ayah ini membuat si ibu ini ya benar-benar mencerminkan suatu keadaan yang harmonis di dalam rumah tangga. Nah begitulah, makanya dulu di Bali ya, kalau bapak-bapaknya punya hamil di luar, di dalam rumah, di keluarga, tidak boleh cukur rambut. Oh ini berarti dia punya istri yang sedang hamil. Gitu kan. Nah, sekarang kan tidak, apalagi yang tentara, ABRI itu kan harus cukur pendek itu kan. Karena kewajiban Nah, ya, itu Pak, ada tugas. itu ketentuannya sesuai dengan kebenaran dunia ini selalu berkembang, berubah, parinama istilahnya itu. Nah ini ya, jadi kalau kita renungkan dengan proses kehidupan ini, ya memang kita selamanya punya utang. Nah kalau dari kehidupan ini tentunya begitu terjadi pembuahan sudah punya hutang ya kepada orang tua. Bagaimana orang tua menjadikan supaya kita nih hamil ini sehat gitu kan. Nah inilah oleh karena itu barangkali kepada orang tua jangan kita sekali-sekali menyakiti hati orang tua. Ya kalaupun umpamanya tidak sependapat dengan kita, dengan perkembangan kita ini, paling kita diam sajalah. Jangan sampai mencaci maki orang tua, gitu kan. Nah ini ya kepada negara, gitu kan, masyarakat. Orang tua ini kan Bapak bilang tidak ada yang orang bisa hidup sendirian. Karena Ya, manusia adalah makhluk sosial. Nah itu makhluk sosial. Kalau bilang kalau ketawa-ketawa senyum-senyum sendirian, nah Atau dipertanyakan ya Pak ya. nah itu ini ya. Jadi secara sosial begitu gitu kan. Nah kepada lingkungan panca mahabuta, energi panas, air, udara. Ya maaf, udara sekarang ini sudah panas. Katanya oksigen ini sudah tipis, bahkan sudah bolong. Kalau tidak salah, Bapak dengar ya, hanya 25%, dulu 45%. Nah begitu. Itulah makanya orang dulu melaksanakan samadhi bisa tahan berjam-jam, berhari-hari. Nah begitu. Dengan dalam lingkungan, makanan, pisang, nasi. Ya kalau masih makan daging gitu kan. Ya kalau Bapak makan daging-dagingan tidak. Maksudnya ada daging palsu gitu. Vegetarian ya Pak. Daging palsu. Okay. Kalau daging masih. Oh, masih. Itu juga buah-buahannya. Bagaimana Nah, ini. Iloeka? Bisa dipahami berarti? Bisa. Sudah panjang sekali tadi pembahasan kita terkait Trirena dan pancayatnya ya Pak. Tadi juga sudah disinggung tentang Tritakarana dan bagaimana kita membayarnya. Mungkin bisa diberikan kesimpulan kepada teman-teman dan pemirsa di rumah bagaimana sih Pak tentang ajaran Trirena dalam agama Hindu ini? Iya. Kalau kita renungkan seperti saya bilang tadi, kita ini sudah punya utang permanen. Nah, berkaitan dengan kehidupan saat ini, kita tidak lepas dari hutang kepada keluarga, kepada sesama, kepada negara, kepada agama dan sebagainya. Nah, cara yang untuk membalas ini mudah sekali sebenarnya, ya pancayatnya itu. Tetapi intinya adalah bagaimana korban suci ini, intinya korban suci adalah berbuat kebaikan dan kebajikan. Ini ciptakanlah satu keadaan damai di dalam diri, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam negara. Apalagi sekarang ini menjelang tahun ya pesta demokrasi tahun 2024. Mari kita ya ciptakan kedamaian, keharmonisan. Ya. Nah, ini pesan Bapak, mari sebagai kaum muda ya jangan terbawa emosional. Mari kita dukung program pemerintah untuk pelaksanaan pemilu ini, pemilu yang damai. Ya, itu kurang lebih. Oke, baik, terima kasih Pak Made atas pembahasan kita hari ini terkait Trirena dan pancayatnya juga tadi sempat disinggung. Semoga nanti apa yang kita diskusikan di sini bisa diambil maknanya oleh teman-teman dan pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada di rumah. Semoga nanti kedepannya kita bisa berbincang-bincang lagi ya Pak ya terkait apa itu nanti di ajaran agama Hindu.
Baiklah, terima kasih kepada pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada sudah menyaksikan Mimbar Agama Hindu. Saya di sini Komang Ayu Dandari mewakili teman-teman yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Pak Made, terima kasih teman-teman dari KMAD Sumatera Selatan. Oke. Aduh, ini udah Bapak udah berumur ini.